Haleluya, silakan duduk saudara kekasih. Berapa banyak saudara suka menerima hadiah? Angkat tangan. Ya saya. Oke, hadiah pertama dari pemerintah Republik Indonesia. Bukan lagi Isa Al-Masih tapi Yesus Kristus. Kok enggak tepuk tangan toh? Supaya enggak bingung. Soalnya kalau Isa Al-Masih sumbernya ada 2. Tapi Yesus Kristus sumbernya cuma 1. Yaitu Alkitab kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Satu hari memang nama sama itu membingungkan. Saya terima sebuah telepon. Hei Arifin. Maaf ibu siapa? Jangan pura-pura enggak kenal aku ya. Bayar dulu utangmu. Sebentar saya sampai tarik teleponnya begini. Mungkin ibu keliru ya. Ojo kakek ngomong katanya. Orang Jawa Timur saudara. Lukisanku lo bayaran. Oh ya, maaf ibu. Saya enggak pernah beli lukisan dan saya tidak kenal ibu. Mungkin ibu keliru, saya pendeta Arifin. Macam-macam saiki tadi pendeta ya. Saudaraku, maaf ibu, saya betul-betul pendeta Arifin asal Surabaya. Langsung, oh gitu ya, plok. Aduh, saya kira suaminya pasti sakit jantung. Haleluya. Jadi kalau punya istri yang enggak paginya sarapan mercon, bapak-bapak katakan haleluya. Itu hadiah pertama saudara. Sebab kitab yang lain itu Yesus lahir di bawah pohon korma. Ibunya itu saudaranya Harun. Berarti dia hidup 1500 tahun saudaraku. Tetapi puji nama Tuhan saudaraku. Bahwa sungguh-sungguh ini jelas tidak ragu-ragu. Mari kita lihat dari sumber yang paling bisa dipercaya firman Tuhan. Lukas 1 ayat 67. Silakan. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, kita baca dulu. Lalu bernubuat katanya, Blessed is the Lord God of Israel. Terpujilah Tuhan, siapa dia? Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kita buka dulu kadonya satu-satu. Saudaraku, firman Allah mengatakan dengan jelas tanpa ragu-ragu yang datang ini Tuhan. Kalau Tuhan di dalam perjanjian baru itu terjemahan daripada YHWH. Yehuwa. So apapun saya sebutkan Yehova, Yehuwa. The God of Israel. Saudara, dunia ini benci bukan cuma kepada Israel. Tapi kepada the God of Israel. Sebab kalau Israel itu sudah tidak ada, berarti Alkitab palsu. Berarti Tuhannya tidak berdaya. Bukan seperti yang kita bilang tadi, all powerful, omnipotent. Saudara, dunia ini berseru. From the river to the sea, from the river to the sea. Ketika ditanya anak-anak muda yang teriak-teriak itu, lu tahu artinya? Enggak tahu. Ikut-ikutan aja. Artinya bangsa Israel Yahudi itu harus dihapus dari muka bumi. From the river Jordan to the sea. Laut Tengah Mediterranean. Tetapi Yeremia 31 berkata, aku membuat perjanjian dengan matahari untuk menyinari bumi di waktu siang. Membuat perjanjian dengan bulan dan bintang-bintang untuk menyinari bumi di waktu malam. Dan membuat perjanjian dengan laut. Kalau semuanya itu batal, barulah Israel berhenti menjadi bangsa di hadapanku. Saudara kok diam sih? Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab saudara sekarang ada perkataan lain. Today is Saturday and tomorrow is Sunday. Apa artinya? Sekarang Yahudi, nanti Kristen. Saudara kita tidak merayakan dengan jingle bell. So, mungkin tanya, kenapa tidak ada jingle bell, Mary's Boys Child? Dengan jelas dikatakan, the Lord God of Israel. Saudara, dunia ini penuh dengan kegelapan. Yang baik jadi salah, yang jahat jadi baik. Membela diri disebut teroris. Saudara, jangan dibelokkan ke arah yang lain ya. Ini sedang dalam masa-masa kampanye.
Tapi saudara yang kasih Tuhan, firman Allah berkata dengan jelas tanpa ragu-ragu. Dan ini pasti bukan hoax, sebab ini nubuat yang digenapi. Kenapa saya sebagai seorang engineer percaya Alkitab itu firman Allah? Karena isinya bukan cuma peraturan. Tidak boleh makan babi, tidak boleh itu saja. Tapi tentang nubuatan yang digenapi. Amen. Haleluya. The Lord God of Israel. Ketika Tuhan menampakkan diri sebagai manusia atau malaikat sudah sering dalam perjanjian lama. Salah satunya ketika dia menampakkan diri pada istri pada Manoah. Orang tua daripada Simson. Simson dilahirkan dari pasangan yang mandul. Saudara, seperti juga Zakaria dan Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis. Ketika mereka memberikan persembahan, dia naik dalam asap itu. Sebab ditanya, who is your name? What is your name? You ask my name is wonderful. Berapa banyak saudara perlu mujizat? Angkat tangan. His name is wonderful. Ada 5 nama yang tidak mungkin diberikan kepada Moses. Tidak mungkin diberikan kepada David, Jeremiah atau siapapun. 5 nama. Yesaya pasal 9. Number 1 is his name is wonderful. You need wonders? His name is wonderful. Berapa banyak saudara pernah mengalami mujizat, tidak tahu di bidang apa saja, keluarga, ataupun saudaraku keuangan, atau sakit penyakit disembuhkan. Let me see your hand, let me see your hand, let me see your hand. Artinya Yesus Kristus bukan nama kosong, tepuk tangan bagi dia saudaraku. Yang kedua namanya counselor. Manusia takut masa depan dan tidak ada yang tahu masa depan. Ketika semua ini terjadi, saya heran ada pendeta tanya, apa yang sedang terjadi Pak Arifin? Lu gak baca Alkitab? Saya tanya. Yerusalem adalah pasu, isinya memusingkan. Dan seperti batu siapa mencoba mengangkatnya akan terluka parah. Sudah jelas. Dan ini belum apa-apa. Pak, apa ini perang dunia ketiga? Oh, belum apa-apa ini. Ini baru lelatu api sedikit. Saudaraku, untuk menghadapi masa depan, his name is counselor. Penasehat. Hati-hati dengan apa yang saudara dengarkan. Cuma satu yang bisa memberikan kepastian tentang masa depan. Yesus Kristus Tuhan. Saya punya seorang teman, setiap akhir tahun dia ke Hong Kong. Bukan makan, saudaraku, paha angsa yang enak itu. Bukan, saudara. Dia menantikan seekor burung akan mengambilkan tentang nasibnya. Burung loh saudaraku. Ya. Dan disitulah menentukan nasibnya selama 1 tahun. Mulai Imlek pertama sampai terakhir. Kesian deh loh. Kok tanya sama burung? Amin saudaraku. Tetapi dia, his name is wonderful counselor. Dan satu lagi, namanya adalah Bapak yang kekal. Amin. Saya tidak tahan pengen nyanyi nih. Oh Yesusku, engkaulah Raja Damai. Berdiri. Oh Yesusku, Yesus, engkaulah Raja Damai. Saya sepi sekali di sini. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, penuh kasih, hidupmu beri hidup, tu tebus dosaku. Allah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mulia bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi,
di tempat maha tinggi. Silakan duduk. Orang takut kematian. Orang sombong pun kalau di tepi ranjang kematiannya mendadak jadi rendah hati, saudara. Amin. Ketika saya dimasukkan rumah sakit dalam keadaan COVID yang berat, saya teriak, "You are El Chai, the living God." So lihat tentara Israel kalau maju perang, "Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai." Umat Israel hidup. Dan saya mau beritahu saudara, is the everlasting Father. Orang juga takut kuasa kegelapan. Bukan cuma tentang the unknown, bukan cuma tentang darkness, tapi kita menghadapi the kingdom of darkness. Di dunia ini cuma ada 2 kerajaan, saudara, tidak banyak. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Saudara ada di mana? Amin. Kerajaan kegelapan berbicara kematian, bahkan mencari kematian. Tapi kerajaan terang memberikan dan menjanjikan hidup yang kekal. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nama yang lain adalah El Gibor, the mighty God. Saudara, ada orang tanya, "Pak, doakan saya dikejar setan." Oh ya? Saya juga dikejar. Dikejar apa Bapak? Kebajikan dan kemurahan. Mengikuti aku seumur hidup. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Amen. Dan yang terakhir, yang paling dibutuhkan dunia ini, Hisar Shalom, the Prince of Peace. The Prince of Peace, mighty God. Ada satu lagi, Prince of Peace. Siap buka kado, jadi kado yang pertama adalah dia sendiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika dia berikan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Lahirnya Yesus Kristus. Amin. Nanti wafatnya Yesus Kristus. Dan 52 kali bangkitnya Yesus Kristus. Yang mana Pak? Minggu. Minggu itu Domingo. The day of my Lord. Something happened ketika dia bangkit. Sebab kitab yang satu mengatakan dia tidak pernah disalib. Berarti tidak pernah bangkit. Tetapi sesungguhnya dibungkus dengan kain lampin. Artinya saudaraku seperti dikafani. Tetapi kain strip kecil itu adalah kain daripada jubah daripada Zakaria. Dia seorang imam. Dan saudaraku, saya bayangkan Elizabeth berikan kepada Miriam atau Mary, ibu dari Yesus. Dek, nanti kalau anakmu lahir, bungkus sama ini ya. Orang harus tahu dia is the great high priest. Imam besar agung. Amin. Jadi kado pertama itu adalah putranya diberikan pada kita. Dan firman Tuhan mengatakan kalau putranya saja diberikan kepada kita. Ketika kita masih berdosa, masakan dia tidak memberikan yang lain bersama dengan dia. Haleluya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus dan Yesus semuanya. Sekolah minggu. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau mau masuk kerajaan sorga harus rendah hati ke anak-anak. Lepas lahir baru cuma melihat kerajaan sorga.
Tapi bertobat dan merendahkan hati, masuk kerajaan surga, menikmati kingdom benefit. Mari saudaraku kita buka kadonya. Pertama, apa arti lawatan itu dulu? Lawatan itu adalah seorang raja pergi ke negeri lain, melihat dengan mata kepala sendiri kebutuhan di sana dan memenuhinya. When Jesus came to this earth, saudaraku, dia dari kerajaan asal, ya. Sorga is a place. Kerajaan sorga itu kerajaan. Dan dia datang ke kingdom of darkness. Saudaraku, dan dia melihat. Selalu ada melihat. Yesus melihat. Dan sudah tahu orang itu sudah lumpuh 38 tahun. Yesus hari ini melalui rohnya ada dan dia melihat saudara. Dia kenal setiap Anda. Dia tahu berapa gigimu yang masih utuh, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan. Dan dia bertindak. Maukah engkau sembuh? Tidak ada orang yang membawa aku ke kolam itu. Dan kalau sampai ada orang lain. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan tidak menciptakan kita sakit, tua, keriput dan mati. Wanita dengar tanpa keriput seneng loh. Ya, kalau wanita dibilang tanpa keriput apapun dimakan, saudaraku. Yang bukan yang di sini ya. Tapi firman Allah mengatakan bahwa dia datang membawa apa? Kelepasan. Dan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Mari kita buka kado kita. Amin. Jadi yang pertama-tama dia berikan kemerdekaan. Amin. Redemption itu bahasa dagang. Uang tebusan. Tetapi untuk membebaskan saudara saya, tidak bisa pakai US dollar. Satu hari ada seorang hamba Tuhan sederhana di sebuah kampung. Dan ada seorang anak nakal sekali. Nakal sekali anak ini. Supaya nggak tersinggung mungkin anak itu namanya Arifin gitu lah. Dan saudaraku, dia sengaja menyiksa seekor burung yang sudah jelek, sudah patah-patah dan juga ditusuk-tusuk saudaraku dengan bambu yang tajam dan kesakitan. Pendeta berkata begini, nak berapa saya bayar? Oh, kamu mau tebus burung jelek ini? Boleh. Ya berapa sih? Kamu nilai berapa? Dia melihat kepada bapak itu. Setiap tetes darahmu, setiap tetes keringatmu, harus kau berikan kepadaku. Itulah harga daripada saudara dan saya. Saudara dan saya dibeli dengan harga yang sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi nyawa dari anak domba yang tidak bercacat. Kenapa dia harus lahir sebagai bayi? Ada saudaraku mungkin 150 sampai 300 cc. Darah yang suci. Only by the holy blood. Saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Nyanyi lagi. Coba saya sepi sini. Penyanyi. Lagu ini adalah iramanya lagu Al-Kol Ele. Lagu Israel. Tentang yaitu keinginan untuk kembali ke negerinya. Ayo cepat penyanyi. Sepi. Lalu saya kasih lirik bahasa Indonesia. Nyanyi di mana semua Ewit, semua ajak temanmu ke sini. Ayo berdiri. Haleluya. Haleluya. Dia tinggalkan sorga mulia untuk mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya. Ditebusnya dengan nyawa untuk dimuliakannya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan,
puji Dia karena kasih. Everybody, haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Puji Dia selamanya. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Puji. Yang kedatangan pertama sudah, sekarang kedatangan kedua. Dia akan menjemput. Dia akan menjemput kita sesuai dengan janjinya, untuk selalu bersamanya sampai selama-lamanya. Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya, memerintah bersamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, puji Dia. Karena sekali lagi, haleluya, dengan penuh syukur. Haleluya. Pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih-Nya. Puji Dia karena kasih-Nya. Silakan duduk. Jadi kado yang pertama dirinya sendiri. Lalu yang kedua, Dia datang membawa apa? Kalau kita melawat orang sakit, paling kita bawa uang, bawa makanan, bawa bunga, ya. Tetapi Dia datang membawa kemerdekaan. Jadi keadaan manusia itu seperti ditawan. Ini just illustration oleh iblis, saudaraku. Tapi Yesus datang membawa kemerdekaan. Diselamatkan itu dibebaskan dari perbudakan. Perbudakan dosa. Perbudakan macam-macam. Saudaraku, kita dijadikan orang merdeka. Kata merdeka. Tapi juga Dia menumbuhkan tanduk keselamatan. Tanduk selalu bicara power. Kuasa. Soal diberikan kuasa, saudaraku. Ngaku, dulu saya takut setan. Apalagi habis nonton Black Sabbath, saudaraku. Ya toh, pulang dari nonton film itu, mendadak ada kucing hitam loncat di depan saya lagi. Tetapi setan bukan momok. Setan itu dahsyat, serem, punya kuasa. Tapi tidak maha kuasa. Dan manusia diberikan kuasa kembali oleh Tuhan. Diberikan kekuatan dan berikan keselamatan, deliverance, kebebasan, saudaraku. Keselamatan, haleluya. 44 tahun yang lalu, malam Natal, I gave my heart to Jesus. Saya serahkan hidup saya pada Tuhan Yesus. Dan saya berjanji kalau diberikan kesempatan hidup satu kali, I'm on my deathbed, tinggal tunggu kematian. Wherever you send me, I will go. Minggu yang lalu saya ada di Krayan, saudara, di perbatasan Kalimantan Utara. Ya. Dan saudara, sungguh luar biasa lihat pekerjaan Tuhan. Kita meresmikan beberapa gedung gereja rock yang ada di sana. Tanjung Karya itu lebih dari 1000 seat. Besar, saudara, ya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Saudara perhatikan, berkat selanjutnya adalah keselamatan itu, salvation. Katakan power. Tanduk berbicara bukan cuma kekuatan, tapi kehadiran. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itulah kekuatan kita. Kalau engkau tidak bersama kami, jangan suruh kami pergi, kata Musa. Kemanapun kita pergi, kita adalah terang dan garam. Kita bukan jadi garam, kita adalah garam bumi. Di Krayan saya ngalami, saudaraku, bukan garam di laut, garam di gunung, saudara. Ya. Dan kita adalah garam bumi untuk menghentikan kebusukan.
Kami akan berantas korupsi. Oh ya? Tanpa Roh Kudus tidak mungkin, Mas. Ya mungkin janji kampanye saja. Lalu kemudian mari kita lihat. Boleh duduk dulu. Silakan, nanti saya panggil lagi. Jangan jauh-jauh. Salahnya kasih saya mic. Amin. Lalu mari kita baca selanjutnya firman Tuhan. Kita buka satu-satu kadonya, saudara. Jadi pertama itu kasih. Yohanes 3 ayat 16 itu harusnya sering dikhotbahkan waktu malam Natal, Pak Roni. Jarang dikhotbahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. You can give without love, but you cannot love without giving. Sebab dia serahkan anaknya. Haleluya. Ya kan? Dikaruniakan. Jadi saudara, saya minta mode saudara untuk receiving. Katakan menerima. Sama gini. Menerima Kristus. Menerima kebaikannya. Menerima kemurahannya. Lanjutkan kita baca ayat selanjutnya daripada nubuatan ini. Ayat 69 tadi sudah kita baca. Yang menubuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan David hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Untuk melepaskan kita. Amin. Melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingatkan perjanjian yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham bapak leluhur kita. Bahwa yang mengarunia kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Sampai situ dulu. Kita menerima berkat Abraham. Kenapa dia menyerahkan diri untuk disalibkan. Mati yang terkutuk tergantung antara langit dan bumi. Ditolak langit, ditolak bumi. Supaya saudara dan saya diterima. Amen. Yang mengerti katakan haleluya. Untuk menunjukkan kebajikannya dan kemurahannya. Berkat selanjutnya, goodness and mercy. Mazmur 23 akan berkata, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. 44 tahun. Saya ada perjanjian dengan yang Maha Tinggi itu. Dan hidup saya disertai kebajikan dan kemurahan. Seumur hidup saya. Saudaraku, saya dibebaskan, disembuhkan dari kanker, dilepaskan dari ancaman dan sebagainya. Bukan karena saya baik, tapi karena Kristus. Amin. Kita buka lagi kadonya saudaraku. Kebajikan, kemurahan, dan freedom. Kebebasan. Mazmur pasal 2. Ini nanti saya pulang tanggal 20. Grup ini Rumah Sakit Siloam mengadakan kebaktian. Dan menariknya, ayat yang mereka bacakan itu Mazmur 2. Bukan Lukas 2, saudara. Mazmur pasal 2. Kenapa bangsa-bangsa rusuh, mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja bermufakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Freedom! Mereka berkata, mari kita melepaskan diri dari belenggu-belenggu mereka. Saudara, firman Tuhan itu memerdekakan, bukan membelenggu. Jikalau Sang Putra itu membebaskan kita, kita akan benar-benar merdeka. We will be free indeed. Saya mengalami kebebasan. Saudara, tidak usah terikat apapun. Terikat apa saudara? Terikat kebiasaan buruk, terikat apa saja. Ada kado istimewa buat kita. Yaitu freedom. Dan firman Tuhan berkata, kita bisa beribadah di hadapannya. Worship Him tanpa takut. Amin. Boldness, keberanian. Saudara, iman itu, iman yang supernatural tidak mengenal ketakutan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Di dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Kebenaran dan kekudusan
Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, untuk kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Di dalam Dia dan karena Dia. Righteousness is right standing before the King. Kalau iblis ingatkan dosa-dosa dan kebodohan saya, bilang kamsia iblis. Kamu ingatkan betapa saya harus bersyukur pada Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, kita diberikan iman, kita diberikan keberanian. Dan bisa hidup seumur hidup kita. Apa itu? Kekekalan. Katakan kekekalan. Eternity. Dan satu lagi yang masih saya simpan. Yaitu berkat untuk keturunan kita. Generasi. Kita baca saudaraku firman Allah. Ayat 76. Dan engkau hai anakku, bicara tentang John the Baptist ini. Akan disebut apa? Nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau berjalan mendahului Tuhan, persiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Selanjutnya oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia melawat kita? Siapa dia? Surya pagi dari tempat yang tinggi. Jangan ragu-ragu saudara. Dia adalah Tuhan sendiri. Amin. Apa buktinya? Semua nabi, termasuk nabi besar seperti Moses, Yesaya, selalu berkata, demikianlah firman Tuhan. Dia only messenger, mereka cuma utusan. Tapi yang satu ini berkata, I am. I'm the resurrection and the life. I'm the bread of life. I'm the way, the truth, and the life. Sebab hanya satu dan satu-satunya yang adalah surya pagi dari tempat tinggi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan buat Yesus kita. Katakan haleluya. Tujuannya sekarang kita lihat. Yaitu untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu, ini berkatnya. Bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari. Harus menampakkan diri kepada Israel. He is very bold. Dia berkata kepada Herodes Antipas. Tidak benar yang kau lakukan itu. Engkau mengambil istri dari saudaramu sendiri, kamu berdosa. Kepalanya hilang saudara. Zaman sekarang ini kalau mengatakan kebenaran ya harus berani risiko. Amen. Haleluya. Jadi saudara, mari kita coba tampilkan tadi ada 12 berkat lawatan. Receive them all. Dan saudara ini cuma 12 masih banyak. Ada karunia, berkat-berkat yang lain. Yang tidak terhingga jumlahnya. 44 tahun saya dilahirkan kembali. Dan saya menikmati semua berkat Tuhan. Tepuk tangan bagi dia saudaraku. Haleluya. Loh, kok diam semua? Haleluya. Nyanyi lagu anak-anak aja. Ini lagu dewasa enggak bisa. Coba kunci F. Kasih Yesus kepada beta tak terhingga sepanjang bagi berdiri. Hanya memberi tak harap kembali. Dialah sang surya menyinari dunia. Kasih Yesus, kasih Yesus kepada kita, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Dialah sang surya menerangi dunia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan tidak diberikan begitu saja, tapi melalui nabi-nabinya yang kudus. Dalam hal ini Sakaria. Ada berkat luar biasa for your generation.
Ada anaknya lagi dikuasai iblis, yang lagi mungkin ditawan oleh iblis, akan dimerdekakan, akan dibebaskan. Dan mereka harus jadi nabi Allah yang maha tinggi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo main musik kembali. Lagu enak kok saudaraku. Kasih Yesus kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali, menerangi dunia. Haleluya. Ucap syukur buat Yesus. Katakan aku menerima. Ketika saudara menerima roti ini, dia mengingat perjanjiannya kepada nenek moyang kita, itu Abraham. Keturunanmu akan jadi berkat untuk seluruh bangsa. Keturunanmu membawa keselamatan. Dan yang maksudkan adalah Yesus Kristus. The son of David, the son of Abraham. Dia memenuhi janjinya. Dan kita bukan mengingat 2000 tahun yang lalu. Seluruh dunia menantikan tahun 2033. Katanya 2000 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Tapi kalau dari catatan Alkitab, dia lahir 4 tahun sebelum Masehi. Saudaraku, jadi sudah dekat ya. Kedatangan Tuhan mungkin bisa malam ini. Are we ready? Haleluya. Ketika saudara menerima pribadinya, semua berkat itu tolong ditampilkan. Jadi bagian saudara. Redemption, love, power, salvation, goodness and mercy, freedom, boldness, righteousness, holiness, eternity, and for your generation. Angkat tinggi. Osa kapan hari kau. In the mighty name of Jesus. Nanti malam jam 5 saya akan bicara khusus para pemimpin yang ada di sini. Saudaraku, kita adalah umat perjanjian. The world is getting darker and darker. But arise, shine. For your light has come. And that light is Lord Jesus Christ. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Perjanjian harus ada meterai. Dan meterai itu adalah darah. Ini menggambarkan darah Kristus. Menggambarkan. Bukan jadi darah ya. Menggambarkan darah Kristus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus dan oleh darahnya. 12 ini cuma sebagian kecil. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah dibayangkan dalam hati manusia. Disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Do you love the Lord? Do you love Jesus? Angkat tinggi. Haleluya. Mari bersama kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Persekutuan dengan darah Kristus. Saya serahkan Pak Roni. Akan menyalakan lilin dan saudara membuka flashlight di handphone masing-masing. Kami persilakan kembali untuk Bapak Timotius. Tetap bangkit berdiri. Saya undang Pak Arifin, Ibu Vivi untuk naik ke atas. Kita melakukan ini bukan karena tradisi dan ada arti yang luar biasa. Seperti tadi Pak Arifin sampaikan mengutip perkataan Tuhan Yesus. Kamu adalah
garam dan terang dunia. Jangan berdoa minta supaya jadi garam dan terang, karena kita adalah garam dan terang. Terang itu sudah ada di dalam diri kita. The light of Christ Jesus inside of you. Already inside of you. Sebab itu sekarang waktunya kita menyatakan kemuliaan. Menyatakan terang itu. Bagaimana caranya? How do we manifest the glory of God? Yang pertama, Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan melakukan pekerjaanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menyatakan terang kemuliaan? Mari melakukan pekerjaan Tuhan. Not my will, but your will be done. Melakukan perbuatan baik. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, angkat tinggi-tinggi. When Christ was born, oh now. Saya panggil Ibu Magda. Ibu Magda karena penatua gereja. Sambil mengangkat dan menggoyangkannya, yakinlah terang itu sudah ada. Nyatakan kepada dunia. Dan dunia sedang membutuhkan kita semuanya. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. Datanglah kerajaanmu, jadi kehendak-Mu atas kami, di bumi seperti di sorga. Amin. Haleluya.